semuanya. Tolong kalian lihat juga bahwa ini tidak semuanya kita melulu ke entertain. Tapi saya ini sebagai public figure ingin juga diliput dan terutama berita-berita news, ada yang ya misalnya Kumparan, Detik dan lain-lain. Nah, jangan dimatiin tuh, Faisal. Kalian begini. Saya public figure. Idealnya kasus yang saya pegang harus menjadi perhatian kita semua. Dan menolong itu, memberitakan hajat orang, pahalanya besar, bos. Kalau kalian lihat saya ini banyak yang ganggu saya, tapi alhamdulillah masih begini. Nah, ini ada putusan pengadilan PN Jakarta Pusat yang mengagetkan saya. Saya pernah jelaskan kepada teman-teman semua, Pak David ini pernah melakukan pinjaman bank BRI Veteran Jakarta Pusat karena resesi ekonomi COVID. Lalu dia agunkan kediaman beliau lebih kurang 9 miliar kalau diaprisalkan. Lalu kemudian pada waktu itu dia mulai berpikir untuk tidak lagi terbebani hutang bunga bulanan, maka beliau ini berpikir kewajiban bulanan, maka dia berpikir dan keluarga menyerahkan rumah dimaksud. Dan totalnya itu juga mencukupi, bahkan melebihi. Nah, tetapi ternyata niat baik ini berubah jadi petaka. Nah, alhasil beliau pada satu kesempatan ingin membeli satu mobil karena dia menjadi seorang nasabah yang baik di beberapa bank termasuk BCA, maka Pak David ini mengajukan pinjaman. Mengajukan kendaraan untuk leasing. Ditolak oleh BCA dengan catatan beliau ini checking BI-nya itu bermasalah. Sehingga beliau cari tahu, dilaporkan ke Polda Metro, itulah laporannya, sudah tersangka, disidangkan. Dituntut 9 bulan oleh jaksa penuntut umum, tiba-tiba divonis bebas. Katanya terbukti melakukan perbuatan pidana, terbukti melakukan pelanggaran pidana, tapi tidak merupakan perbuatan pidana. Kan aneh juga ini. Nah, untuk ini poin-poinnya ada, saya persilakan Pak David untuk menjelaskannya. Ya. Terima kasih, Bang. Jadi saya hanya menyampaikan terkait putusan kemarin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perkara di mana saya sebagai pelapor dan ada oknum Bank BRI yang sudah jadi tersangka dan terdakwa. Namun saat pembacaan vonis mendapatkan vonis bebas dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menurut saya itu sangat jauh dari rasa keadilan, dan Hakim banyak mengabaikan bukti-bukti maupun fakta-fakta persidangan. Yang jelas-jelas pemalsuannya itu ada, pemalsuannya itu sudah terbukti, cuman dianggap itu adalah administrasi. Menurut saya lucu sekali, pemalsuan itu jelas tindak pidana, tidak bisa jadi ranah administrasi. Jadi, namun ya kita menghormati proses hukum. Saat ini kita sedang mengajukan kasasi. Ya, mudah-mudahan hakim tingkat kasasi nanti lebih bertindak sesuai dengan fakta maupun memenuhi rasa keadilan terhadap korban, yaitu saya. Nah, demikian aja. Oke. Jadi sekarang ada kasus yang sedang bergulir di Polres Metro Jakarta Utara. Oh iya, tambah. Dengan tersangka kepala atau pinca, ya istilah itu, pimpinan cabang. Pimpinan cabang Bank BRI Jakarta Pusat, yaitu veteran. Bapak Didik, ya. Bapak Didik Triharyanto. Nah, ini saya mendesak agar pihak BRI wilayah DKI
untuk mencopot yang bersangkutan dan memproses secara etik. Begitu juga dengan pusat. Ini sekarang status tersangka. Makanya ini kita kawal. Dan proses hukum di Polres Jakarta Utara kita pantau, dan saya tidak masuk ke ranah itu karena itu biar diurus langsung oleh Pak David. Saya untuk media dan juga untuk secara organisatoris di lingkungan bank. Bila perlu ini saya bawa ke Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kenapa? Karena kejahatan begini tidak boleh kita biarkan. Dan ini akan sangat merugikan sekali. Bayangkan orang yang menjadi kreditur gitu ya, lalu kemudian sudah mengorbankan banyak materi, dalam hal ini rumah, kemudian usaha sudah terganggu gara-gara COVID, malah dikenai seperti ini. Nah, inilah sikap dari kami, maka kita berdiskusi panjang lebar bahwa tentang kasus Kejora dan Didik kami akan pantau, akan kami update bila perlu ini day to day atau week to week. Kita akan selalu info dan saya akan meminta agar kasus ini benar-benar diatensi. Dan insya Allah ini akan tetap kita komunikasikan dengan teman-teman media agar ini tetap diliput, dan saya akan secara berkala menyampaikan di media sosial yang saya miliki. Nah, tentang adanya nanti wawancara khusus dari beberapa media, saya mengucapkan terima kasih untuk mengangkat kasus ini. Karena saya percaya teman-teman media semua tidak melulu juga entertain. Misalnya rasis, misalnya intens, cumi-cumi, kumparan, detik. Ya, kumparan ada kumparan. Sudah saya info. Grid mana grid? Grid juga. Ya, saya kira saya minta tolong teman-teman semua dibantu agar kasus ini menjadi terang, dan kalau merujuk pada penetapan tersangka, saya yakin 4 bahkan 5 orang lagi akan tersangka di kasus ini. Sehingga klien kami ini mengalami kerugian lebih kurang 40 miliar. Nah, dan ini mencemarkan nama baik beliau. Ini bukan perkara uang lagi, sama dengan apa yang dialami oleh Frida. Akibat dari ini, nama beliau jadi jelek. Dan kalau seorang pebisnis, tiba-tiba BI checkingnya bermasalah, dia menjadi sulit, bos, mendapat trust. Nah, begitu juga dengan si Frida. Terganggu semua pekerjaan dia. Ya itulah yang dialami oleh para orang yang kemarin mengkhianati saya, lalu kemudian minta kerja ke saya. Kan nggak mungkin saya terima. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Sehingga inilah persoalan yang mendasar. Jadi dalam kasus ini kami akan kejar terus supaya terangnya peristiwa hukum ini, ada apa di balik putusan ini. Ya, kita sekali lagi mengkritisi supaya semuanya berjalan dan orang yang mencari keadilan dapat menemukan keadilan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tentang laporan saya